Puji syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali sambutan singkat ini, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pak Deputi, Bapak Ibu dari lintas kementerian dan tamu undangan. Dengan satu bait pantun, pergi berlayar menjelang petang, hendak memancing si ikan pari. Kepada Bapak Deputi kami ucapkan selamat datang berserta rombongan di Kota Batam, Provinsi Kepri. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama tentu kami atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya pada Menteri Koordinator Perekonomian yang telah menggelar rapat koordinasi pagi hari ini dalam rangka peninjauan lapangan program proyek rencana induk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Saya kira rapat ini sangat strategis dalam rangka kita mensinkronisasi bersama kebijakan-kebijakan yang tentunya kita awali dengan penyusunan rencana induk program-program di kawasan BBK yang nantinya tentu setelah dituangkan di dalam Perpres percepatan pengembangan kawasan BBK ini, maka akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan, penyusunan detail masing-masing program yang sudah kita tetapkan di rencana induk dalam rangka kita mengetahui secara persis, karena kerja percepatan pengembangan ini harus dilakukan dengan koordinasi yang bagus baik oleh pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, maupun juga tentunya pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan masing-masing badan pengusahaan kawasan. Dan gambaran umum ekonomi kita sejak COVID tahun 2020 memang pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi sampai mencapai angka minus 6,6%. Kemudian beberapa program-program optimistis berkaitan dengan kegiatan investasi dan juga kegiatan ekspor impor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Kami sampaikan bahwa nilai PMA Januari sampai Maret kita tahun 2021 tumbuh sebesar 347,8 juta US dollar. Kemudian aktivitas optimisme kita, insya Allah pada minggu pertama bulan Juli kita sudah mulai melakukan ekspor perdana refinery smelter alumina di kawasan ekonomi khusus yang saat ini investasinya sudah hampir 15 triliun dan sampai dengan 2025 target investasi akan mencapai 24,6 triliun rupiah. Nah, ini juga akan meningkatkan angka ekspor kita dan tentu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri. Kemudian kita juga berharap karena tahun 2019 Kepri ini daerah tujuan pariwisata kedua terbesar khususnya bagi turis mancanegara, mencapai 2.857.000 lebih kunjungan turis ke dua kawasan ini. Akan tetapi kita masih banyak membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung, terutama untuk kawasan-kawasan yang baru tapi sedang berkembang. Maka kami mengusulkan juga melalui kehadiran Bapak Ibu sekalian, kiranya peraturan pemerintah berkaitan dengan kawasan strategis pariwisata nasional itu dapat dirubah, ditambah. Wabil khusus di awal-awal ini Batam dan Bintan bisa ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Saya juga ingin
nanti menyampaikan masukan secara tertulis berkaitan dengan pemberlakuan pajak bagi UMKM yang membawa hasil-hasil produksinya keluar dari Batam ini masih diberlakukan persentase pajak yang masih cukup tinggi, Pak. Supaya nanti angkanya pasti, simulasinya jelas, nanti kami akan siapkan, Pak Wahyu akan kami sampaikan. Dan kalau berkenan nanti Pak Wahyu bisa memfasilitasi kami melaksanakan rapat koordinasi di pusat bersama Menko Perekonomian dan beberapa yang lain untuk membahas ini secara bersama. Demikian, terima kasih. Dengan satu bait pantun penutup, merangkai kata dikala sendu, kata bermakna tiada berperi. Mari kita bersatu padu, bangkit dan pulihkan ekonomi negeri. Batam, Pak, mohon izin mungkin untuk Bapak Wahyu dulu, Pak. Ya. Pertama, Pak. Pegang atau Anda pegang? Saya yang pegang. Oke. Boleh dijelaskan, Pak, mungkin maksud dan tujuan rakor hari ini diselenggarakan, Pak? Oke. Maksud tujuan kami ke sini, rakor ini sebetulnya ingin menyampaikan informasi pertama kali adalah bahwa kami sudah menyiapkan rancangan Perpres untuk rencana induk integrasi dari Batam, Bintan, Karimun. Itu satu. Ya. Nah, tentunya informasi ini perlu dikomunikasikan dengan teman-teman di daerah agar supaya memang program yang sudah kita siapkan ini harus didukung oleh teman-teman di daerah. Ada beberapa target yang sudah kita masukkan di dalam rencana induk bahwa investasi yang saat ini ya 5 tahun pertama itu harus mencapai 1 triliun per tahun. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa Batam, Bintan, Karimun ini bisa menjadi lokomotif investasi ke depan. Jadi kita siapkan rencana induk dengan target yang tinggi. Nah, tinggal kita harus samakan, sinergikan langkah-langkah apa yang harus kita siapkan agar supaya target itu tercapai. Nah, yang kedua adalah kita mau lihat ke lapangan. Dalam rangka kita menginventarisasi masalah-masalah apa yang harus diketahui oleh teman-teman dari anggota kami yang datang ke sini. Kami datang dengan berbagai kementerian lembaga, kita ingin belanja masalah supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kita siapkan rencana aksinya tanpa menunggu perpresnya keluar. Jadi mulai saat ini kita sudah inventarisasi dan kita susun rencana aksi supaya ada percepatan dari target yang ingin kita capai dari investasi tersebut. Itu mungkin.